تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المصلون، فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Saudara-saudara sekalian, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin pada hari Kamis, saudara-saudara kita yang beragama Hindu memperingati Hari Raya Nyepi, maka beberapa hari yang lalu pada tanggal 28 Februari kita umat Islam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj telah membawa kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan tugas utama sebagai umat Islam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tentu saja banyak hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk kita aktualisasikan di dalam era yang disebut dengan era Society 5.0. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW menurut seorang ulama dikatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dan kita aktualisasikan di era society saat ini, ataupun apakah itu namanya era disrupsi atau era modern dan sebagainya. Kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, kata ulama itu, di antara pelajaran yang kita ambil di era ini adalah ta'widullah ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi abwabis sama'i lahu wa tarhibi ahliha lahu. Kita dapat mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin diganti oleh Allah SWT dengan memberi kehormatan yang luar biasa, yang melebihi nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan diangkat ke langit, diangkat ke hadirat Allah SWT, dibukakan pintu-pintu langit yang ke-7, dan di setiap langit disambut oleh para nabi terdahulu yang menjaga pintu-pintu langit itu dari 1 sampai ke 7. Saudara-saudara sekalian, ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang utama, nabi kita yang bisa membawa kita kepada keberuntungan jika kita mengikuti perintahnya, mengikuti syariatnya, dan menjauhi larangan-larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kata ulama itu, yang kedua adalah ta'ziyatun wa mu'asatun minallahi ta'ala
fa'aqramahu bi ru'yati ayatin min rabbih wa umurin ukhra, dalam bahasa Arab begitu. Artinya apa? Bahwa Isra dan Mi'raj adalah hiburan, tasliyah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya ada penderitaan-penderitaan dan kesedihan-kesedihan yang diturunkan oleh Allah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu sebelum Isra dan Mi'raj, Abu Thalib, paman beliau yang membela mati-matian dari serangan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu, meninggal dunia, wafat. Tak lama kemudian istrinya Khadijah Al-Kubra juga wafat. Padahal selama ini Khadijah Al-Kubra, istrinya yang tercinta, adalah seorang istri yang membela mati-matian, mendukung secara finansial, mendukung secara fisik terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad dibersihkan seluruh tubuhnya, isi hatinya, jiwanya dibersihkan, lalu diperjalankan oleh Allah SWT dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit. Saat itu mungkin orang berpikir tidak mungkin seorang nabi, seorang hamba Allah diperjalankan dalam waktu yang kurang dari 1 malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, apalagi diangkat ke langit. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang di era Society 5.0, maka hal itu memberi pelajaran kepada kita, itu mungkin sekali untuk sekarang. Saat itu tidak mungkin karena orang belum berpikir tentang pesawat terbang yang bisa berjalan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam mungkin beberapa jam. Sekarang apalagi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara virtual, maka dalam beberapa detik kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Israel yang sedang melakukan penyerangan terhadap Ukraina misalnya, dalam hanya beberapa detik dari HP kita, dari laptop kita, dari virtual yang disebarkan oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan tampaknya mendukung kita untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj itu dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara, yang ketiga, fitnatun nas wa imtihanuhum min hilali bayanul musaddiq wal mukadzdzib lahu. Maksudnya apa? Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ujian bagi manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya, kepada manusia, siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, sebut saja misalnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, maaf seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tentu tidak percaya dengan itu. Tapi siapa sangka bahwa Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya dengan apa yang dikatakan dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau yakin bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah bohong. Ajaran buat kita bahwa kita diuji oleh Allah, tetapi ujian ini bisa kita lalui mana kita percaya bahwa agama kita membawa kebenaran, bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan ujian ini, kita saat ini masih juga mengalami ujian. Pandemi COVID-19, kemudian Omikron masih melanda kita. Ini adalah ujian. Level PPKM naik turun, dari level 1 naik ke 2, naik ke 3, turun lagi ke 2, naik lagi 3. Ini adalah ujian buat kita, ujian dari Allah SWT.
Tetapi kita harus percaya bahwa dengan usaha keras kita, usaha lahir dan batin, doa kita kepada Allah SWT, insya Allah dalam beberapa saat setelah ini Omikron COVID-19 akan hilang dari bumi Indonesia maupun dunia, insya Allah. Allahumma amin. Ini adalah ujian bagi Nabi Muhammad tadi, kesulitan-kesulitan yang beliau alami, kemudian dihibur dengan dinaikkan ke langit. Ujian bagi kita sekarang adalah mengalami seperti ini, tapi kita harus yakin, kata Allah SWT, inna ma'al usri yusra. Percayalah bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID telah melahirkan berbagai cara belajar, baik di perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah-sekolah menengah dan sekolah dasar. Kita tahu mahasiswa kita, para dosen kita bisa melakukan pembelajaran tanpa tatap muka yang kita kenal dengan pembelajaran daring, pembelajaran online. Adik-adik kita di SD, di sekolah menengah, mereka melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Inilah ajaran Islam yang harus kita yakini, bahwa Islam itu menurunkan ajaran yang pertama bersifat qat'i, wajib kita yakini. Mencari ilmu adalah wajib, tidak ada yang membantah itu. Tetapi cara mencari ilmu, cara menuntut ilmu, cara berpendidikan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dulu orang belajar sorogan di pesantren-pesantren, tatap muka antara satu kiai dengan banyak santrinya atau satu persatu. Setelah itu klasikal, kita belajar klasikal, satu orang guru menghadapi 40-30 orang siswa atau mahasiswa, klasikal. Tapi ketika pandemi datang dengan perkembangan pengetahuan, kita belajar jarak jauh, online. Saudara-saudara sekalian, ini adalah perkembangan pengetahuan yang membawa kita harus mengikuti tadi era Society 5.0 yang mengharuskan kita mengetahui dan bisa pembelajaran virtual. Kita akan berkomunikasi tidak secara langsung dengan manusia, tapi mungkin melalui teknologi, melalui komputer, melalui mungkin robot. Banyak sekarang di negara-negara maju, restoran tidak lagi dilayani oleh manusia, tapi dilayani oleh robot. Ini terjadi pada era Society 5.0. Saudara-saudara, saya lanjutkan sedikit lagi. Bayan musyrikin Nabi, bahwa Isra Mi'raj menjelaskan bahwa Nabi itu adalah benar. Apa yang dikatakan Nabi benar? Apa yang dikatakan Nabi kepada orang yang sedang bercocok tanam kurma misalnya adalah benar. Ketika ada orang sedang bercocok tanam kurma, lalu Nabi mengatakan begini caranya, lalu kata Nabi, kata orang itu, tidak seperti itu ya Nabi, kurma harus begini, harus begini. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunya. Betul, Anda betul. Saya mungkin ahli agama, kata Nabi, tapi Anda ahli pertanian. Anda ahli dalam mengawinkan buah kurma atau bunga-bunga kurma. Saya tidak ahli. Silakan lanjutkan. Untuk ilmu pengetahuan Anda ahli, silakan, kata Nabi. Yang kelima, bayanu ahamiyatus shalah wa makanatiha haitsu innaha furudat bersama. Untuk mengatakan bahwa dalam Islam itu untuk mengatakan bahwa sholat itu adalah sangat penting dan tingkatannya paling tinggi, karena sholat itu dieskakan oleh Allah SWT di langit, bukan di bumi. Yang terakhir adalah ala ahamiyatil masjidil haram wal masjidil aqsa, yaitu Isra Mi'raj dapat menunjukkan kepada kita betapa pentingnya fungsi Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram sekarang sedang menjadi pusat perhatian karena baru saja dibuka untuk para jamaah umrah yang sebelumnya tertutup. Al-Masjidil Haram menjadi perebutan antara berbagai agama, terutama Islam dan Yahudi. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Isra dan Mi'raj begitu penting untuk kita
nikmati aktualisasinya di era Society 5.0. Sekian, mudah-mudahan khutbah singkat ini, khutbah yang sederhana ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha ya ibadallah, ittaqullah thumma ittaqullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.